Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mutiah. Bagaimana Bu Selamat kabarnya Bu? selamat siang juga Pak Arif. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Ya Alhamdulillah Bu baik juga. Terima kasih Ibu Mutiah yang sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini untuk saling mengobrol. Apakah Ibu berkenan Bu? Ya, Pak. Nggih. Apa yang ingin Ibu bicarakan bersama dengan saya pada siang hari ini Bu? Iya, Pak. Saya ingin mengobrol dan bertukar pikiran tentang penataan ruang kelas di sentra main peran di Taman Kanak-kanak. Wah, menarik sekali ini Bu sepertinya ya. Dari penataan ruang kelas tersebut, Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Saya ingin membuat konsep penataan ruang kelas yang menarik bagi minat anak untuk berkegiatan di sentra main peran, Pak. Baik, menurut Ibu, apa sih yang menarik dari penataan ruang kelas TTK tersebut, Bu? Iya, Pak. Yang menarik adalah penataan ruang kelas sentra sangat membantu dalam penyediaan ragam main yang bermacam-macam di sentra. Salah satunya juga dapat memanfaatkan em, menarik minat murid dalam berkegiatan dan memenuhi kebutuhan belajar murid di taman kanak-kanak. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apa sih yang Ibu butuhkan untuk dapat menerapkan dan melaksanakan penataan ruang kelas tersebut, Bu? Iya, Pak. Yang saya butuhkan adalah alat main atau media atau bahan ajar di sentra main peran yang sesuai dengan materi ajar dan juga penataan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak didik. Nggih, bagus sekali. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, apa yang akan Ibu lakukan untuk memudahkan dalam penataan ruang kelas sentra agar itu dapat menarik minat murid di TK Ibu? Iya, Pak. Menurut pengalaman saya, perlu adanya penataan ragam main yang bermacam-macam agar anak tidak bosan dan menggunakan model pembelajaran sentra berbasis stimulus 4. Guru juga menyediakan minimal 3 ragam main di kelas. Dan juga perlunya ada salah satu pojok pengaman bagi anak yang mungkin minatnya tidak pada 3 ragam main tadi, jadi bisa bermain bebas di sudut pengaman, Pak. Oh iya iya iya. Jadi memang anak TK itu memang suka bermain ya Bu ya. Jadi tadi untuk pengaman juga sudah katanya Ibu sediakan ya. Betul ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Baik Bu, selain itu apa lagi yang akan Ibu lakukan Bu? Iya, Pak. Selain penataan ruang kelas yang menarik dan nyaman, juga perlu menyediakan lembar kegiatan atau kertas, krayon, pensil untuk anak yang memiliki model belajar visual. Jadi anak juga diberi kesempatan untuk misalnya kegiatan menggambar bebas sesuai minatnya. Baik Bu. Nah, kalau idealnya ada di angka 10, sekarang Ibu sudah berada di angka berapa ya dalam penataan ruang kelas tersebut, Bu? Saya merasa sudah di angka 7, Pak. Oh, apakah ada kendala, Bu, sehingga Ibu berada di angka 7? Iya, Pak, masih ada sedikit kendala dalam pelaksanaan penataan ruang kelas di sentra, Pak. Oke, baik. Apa kendala tersebut, Bu, kalau boleh saya tahu? Ya, kendalanya merupakan luas ruang kelas, Pak. Ruang kelas yang kami miliki ukurannya 4 kali 4 meter, Pak, sehingga dianggap masih kurang memadai. Nah, Oke. yang saya lakukan mungkin hanya bisa menata 2 atau 3 ragam main di kelas. Jadi masih kekurangan tempat, Pak. Baik, untuk mencapai angka 10, Bu,
Apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk mencapai angka 10 pada penataan ruang kelas, saya akan melakukan menyediakan salah satu ragam main di luar kelas, Pak. Bisa di depan kelas yang masih dalam pantauan guru, sehingga anak bermain atau melakukan praktek langsung masih dalam pantauan ibu guru. Oh iya, baik, baik Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, bagaimana rencana penataan kelas sentra yang menyenangkan itu, Bu? Iya Pak, rencana penataan ruang kelas sentra akan dibuat sedemikian menariknya, sedemikian rupa, variatif, dan pentingnya memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Baik, tujuannya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Yang akan saya lakukan yang pertama membenahi penataan ruang kelas agar sesuai dengan materi ajar sentra main peran dengan aspek perkembangan anak usia dini. Oke. Ada lagi, Bu? Mungkin? Ya, penataan ini juga perlu memperhatikan 5 aspek. Jadi kelima aspek pembelajaran dapat terlaksana dari aspek sosial emosional, nilai agama, seni, kognitif, dan fisik motorik, serta bahasa. Baik. Kapan menurut Ibu hal tersebut dapat dilakukan, Bu? Insya Allah dalam waktu dekat atau dalam minggu-minggu ini akan mulai dilakukan penataan. Oke. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankannya atau menerapkannya? Oke, Pak. Tentunya ulun membutuhkan bantuan sharing dari guru sejawat dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, sepertinya Ibu sudah mendapatkan poin inti dari percakapan kita. Mungkin Ibu bisa menyimpulkan sekali lagi, Bu, apa rencana aksi yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Iya, Pak. Penataan ruang kelas sangat penting di sentra main peran. Selain membuat anak merasa nyaman, aman, dan bahagia selama mengikuti kegiatan, penataan ruang kelas juga sangat dibutuhkan dalam kebutuhan belajar anak-anak yang berbeda-beda. Iya, itulah tadi kesimpulannya. Dan saya rasa kita sudah berada di penghujung kegiatan coaching ini, Bu. Ya, Pak. Demikianlah obrolan kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan coaching ini membawa manfaat bagi dan perubahan dan kemajuan pada proses pembelajaran Ibu di TK Ibu ya. Barangkali hanya ini yang dapat kita bicarakan. Ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya rasa pertanyaan yang diberikan sudah sesuai dengan alur cerita ya, Bu. Sehingga pertanyaan yang diberikan dapat membantu Coci dalam mencari solusi terhadap permasalahannya. Ya, Pak. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya menggunakan kalimat yang agak sulit dipahami ya, Bu. Lumayan, Pak, bisa dipahami, Pak. Yang lumayan, saya menggunakan kalimat yang lumayan dipahami. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dapat dalam kondisi presence, yaitu mendengar aktif, memposisikan tubuh ke hadapan Coce, dan menatap wajah Coce gitu mungkin ya Bu ya.
Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan sering-sering berlatih praktik coaching. Lebih sering melakukan coaching. Nah, kemudian Bu masuk ke sesi umpan balik dari Coce dari Pian Bu. Silahkan masukannya Gesan Ulun. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Arif. Berikut adalah umpan balik dari saya pada kegiatan coaching hari ini. Yang saya rasakan pada hari ini sangat senang dan sangat bangga lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arif. Saya mulai dapat menggali pengetahuan tentang penataan kelas, mencari solusi, mencari daya dukung, dan hal-hal apa saja terkait penataan ruang kelas yang perlu dipahami. Kiranya itu Pak umpan balik dari saya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lagi di lain waktu. Oke Bu, terima kasih atas umpan balik yang diberikan.